Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, saya Kaila Nindya Aulia bersama rekan saya Mahardika Rahadian Nugraha. Kami dari kelompok 10 yang akan menjelaskan mengenai proses kodifikasi hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Adapun hal-hal yang akan dibahas, yang pertama pengertian kodifikasi hadis, yang kedua latar belakang kodifikasi hadis, dan yang ketiga sistematika kodifikasi hadis. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian kodifikasi hadis. Kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tadwin, yang berarti codification, yaitu mengumpulkan dan menyusun. Secara istilah, kodifikasi hadis adalah penulisan dan pembukuan hadis secara resmi berdasarkan perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personel yang ahli dalam masalah ini, bukan yang dilakukan secara perseorangan atau untuk kepentingan pribadi. Jadi tadwin al-hadis atau kodifikasi hadis ini dapat dipahami sebagai penghimpunan, penulisan, dan pembukuan hadis Nabi atas perintah resmi dari penguasa negara atau yang biasa kita sebut khalifah, yang bukan dilakukan atas inisiatif perorangan atau untuk keperluan pribadi. Usaha ini mulai direalisasikan pada masa pemerintahan Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, melalui instruksinya kepada Gubernur Madinah, yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, yang berbunyi, "Periksalah hadis Nabi Muhammad SAW dan tuliskanlah, karena aku khawatir bahwa ilmu atau hadis ini akan lenyap dengan meninggalnya ulama, dan tolaklah hadis selain dari Nabi Muhammad SAW. Hendaklah hadis disebarkan dan diajarkan dalam majelis-majelis sehingga orang-orang yang tidak mengetahui menjadi mengetahuinya. Sesungguhnya hadis itu tidak akan rusak sehingga disembunyikan." Maksud disembunyikan di sini adalah disembunyikan oleh para ahlinya. Kemudian yang kedua adalah latar belakang kodifikasi hadis. Jadi latar belakang kodifikasi hadis ini di latar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kekhawatiran akan hilangnya hadis-hadis Nabi disebabkan meninggalnya para sahabat dan tabi'in yang benar-benar ahli dalam bidang hadis ini, sehingga jumlah mereka semakin hari ini semakin sedikit. Hal ini kemudian memicu para ulama untuk segera membukukan hadis sesuai dengan petunjuk sahabat yang mendengar langsung dari Nabi. Di samping itu, pergolakan politik pada masa sahabat setelah terjadinya perang Siffin yang mengakibatkan perpecahan umat Islam kepada beberapa kelompok. Hal ini secara tidak langsung memberikan pengaruh negatif kepada otentitas hadis-hadis Nabi dengan munculnya hadis-hadis palsu yang sengaja dibuat untuk mendukung kepentingan politiknya masing-masing kelompok, sekaligus untuk mempertahankan ideologi golongannya demi mempertahankan mazhab mereka. Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dilakukan karena kondisi di lapangan hadis ini telah diselewengkan dan telah bercampur aduk dengan ucapan-ucapan Israiliyat. Hadis jadi difungsikan untuk menguatkan kedudukan kelompok-kelompok tertentu seperti Bani Umayyah, kelompok Khawarij, dan kelompok Syiah yang saling berebut membuat hadis-hadis untuk menguatkan eksistensi kelompoknya masing-masing. Adapun menurut Muhammad Al-Zafzaf, kodifikasi hadis dilatar belakangi oleh yang pertama, para ulama hadis telah tersebar ke berbagai negeri. Dikhawatirkan hadis akan hilang bersamaan dengan wafatnya mereka, sementara generasi penerus diperkirakan tidak menaruh perhatian terhadap hadis. Yang kedua, banyak berita yang diada-adakan oleh orang-orang yang suka berbuat bid'ah seperti Khawarij
Rafidhah, Syiah, dan lain-lain yang berupa hadis palsu. Nawir Yuslim dalam bukunya yaitu Ulum al-Hadis menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mendorong Umar bin Abdul Aziz mengambil inisiatif untuk memerintahkan para gubernur dan pembantunya untuk mengumpulkan dan menuliskan hadis. Di antaranya adalah yang pertama, karena tidak adanya lagi penghalang untuk menuliskan dan membukukan hadis, yaitu kekhawatiran bercampurnya Al-Quran dengan hadis. Hal tersebut karena Al-Quran ketika itu sudah selesai dibukukan dan disebarluaskan. Yang kedua, karena munculnya kekhawatiran akan hilang dan lenyapnya hadis, karena banyak para sahabat yang meninggal dunia akibat usia lanjut atau karena seringnya terjadi peperangan. Yang ketiga, semakin maraknya kegiatan pemalsuan hadis yang dilatar belakangi oleh perpecahan politik dan perbedaan mazhab di kalangan umat Islam. Apabila keadaan ini dibiarkan terus-menerus, akan merusak kemurnian ajaran Islam, sehingga upaya untuk menyelamatkan hadis dengan cara pembukuannya setelah melalui seleksi yang ketat harus segera dilakukan. Yang keempat, karena semakin luasnya daerah kekuasaan Islam disertai dengan semakin banyak dan kompleksnya permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam, maka hal tersebut menuntut mereka untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dari hadis Nabi selain petunjuk dari Al-Quran itu sendiri. Oke, masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu sistematika kodifikasi hadis. Terdorong oleh kemauan keras untuk mengumpulkan hadis periode awal kodifikasi, pada umumnya para ulama dalam membukukannya tidak melalui sistematika penulisan yang baik, dikarenakan usia kodifikasi yang relatif masih muda, sehingga mereka belum sempat menyeleksi antara hadis Nabi dengan fatwa-fatwa sahabat dan para tabi'in. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka belum mengklasifikasi hadis menurut kelompok-kelompoknya. Dengan demikian, karya ulama pada periode ini masih bercampur aduk antara hadis dengan fatwa sahabat dan tabi'in. Alhasil bahwa kitab-kitab hadis karya ulama-ulama pada masa ini belum dipilih-pilih antara hadis marfu, mauquf, dan maqtu, serta di antara hadis sahih, hasan, dan dhaif. Namun, tidak berarti semua ulama hadis pada masa ini tidak ada yang membukukan hadis dengan lebih sistematis, karena ternyata ada di antara mereka yang telah mempunyai inisiatif untuk menulis hadis secara tematik, seperti Imam Syafi'i yang mempunyai ide cemerlang, yaitu mengumpulkan hadis-hadis berhubungan dengan masalah talak ke dalam sebuah kitab. Begitu juga karya Imam Ibnu Hazm yang hanya menghimpun hadis-hadis dari Nabi ke dalam sebuah kitab dan atas instruksi dari Umar bin Abdul Aziz, yaitu jangan kau terima selain hadis Nabi SAW saja. Kemudian pembukuan hadis berkembang pesat di mana-mana. Seperti di kota Mekah, hadis telah dibukukan oleh Ibnu Juraij dan Ibnu Ishaq. Sedangkan di Madinah telah dibukukan oleh Sa'id bin Abi Arubah, Robi bin Sobih, dan Imam Malik. Di Basrah oleh Hamad bin Salamah, di Kufah oleh Sufyan as-Sauri, dan di Syam oleh Ibnu Ammar al-Auza'i. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.